seluas 105.000 hektar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Presiden Prabowo Subianto melakukan uji coba penggunaan drone untuk menyebarkan benih padi saat tanam raya di lahan rawa seluas 105.000 hektar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada hari ini Rabu 23 April 2025. Kepala negara merasa kagum terhadap efektivitas penggunaan drone yang dapat mempercepat masa tanam padi di lahan rawa tersebut. Presiden Prabowo optimistis lahan-lahan rawa di Banyuasin yang semula tidak produktif dapat menjadi lumbung-lumbung pangan baru di Sumatera Selatan. Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga saya, untuk pertama kali mengendalikan drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa suatu hari 25 hektar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan cita-cita mewujudkan Indonesia swasembada pangan sudah di depan mata. Kepala negara meyakini Indonesia tidak hanya akan swasembada pangan, tetapi juga akan menjadi lumbung pangan dunia. Demikian info terkini, terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Rabu 23 April 2025, bersama saya Faradila Sultan Batuah. Dan pemirsa, beragam informasi akan kami hadirkan dalam program Maluku Utara hari ini. Disiarkan langsung dari bumi Maluku Kiraha, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, pemirsa. ASN di lingkup pemerintah provinsi diimbau untuk segera menyelesaikan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat pencairan TPP. Imbauan tersebut merupakan wujud nyata pemerintah Maluku Utara untuk tetap transparan dan akuntabel dalam proses pencairan tunjangan demi meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendukung kinerja birokrasi yang profesional. Pemerintah daerah mengimbau seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang belum menyelesaikan kelengkapan administrasi guna pencairan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP untuk segera menyelesaikannya. Langkah ini dilakukan agar proses pencairan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pernyataannya, Gubernur Sherly Laos menyampaikan instruksi agar ASN yang belum menyelesaikan kelengkapan administrasi agar segera menyelesaikannya di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. TPP tadi sudah saya infokan karena tadinya pencairan TPP menunggu pemeriksaan kesehatan, pendaftaran pemeriksaan kesehatan sudah 98% dari total ASN, tetapi pemeriksaannya baru 50 sekian persen karena ngantri. Jadi tadi sudah saya infokan kepada Pak Purbaya bahwa yang sudah terdaftar 92% TPP-nya sudah bisa dicairkan, yang 8% belum mendaftar silahkan mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis baru boleh pencairan TPP. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dan akuntabel dalam proses pencairan tunjangan demi meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendukung kinerja birokrasi yang profesional. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk meningkatkan profesionalisme kinerja ASN di lingkungan pemerintah provinsi, Gubernur Sherly Laos memberikan kesempatan bagi para ASN untuk berkarir di OPD terkait sesuai latar belakang pendidikan dan bidang keilmuannya. Dalam kebijakan ini tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Gubernur Sherly Laos melakukan pertemuan dengan aparatur sipil negara atau ASN lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Pertemuan ini dilakukan pada Rabu pagi pukul 10 waktu Indonesia Timur di ruang rapat kantor Gubernur Maluku Utara. Gubernur Sherly Laos mengatakan pertemuan ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh lingkup kerja lulusan IPDN. Selain itu, hal ini sejalan dengan rencana pembentukan Satgas Pengawasan 9 program prioritas Gubernur. Saya mau mengenal mereka, mencari apakah, karena saya mau melakukan membentuk Satgas Pengawasan 9 program prioritas saya. Saya memulai dengan menginterview para lulusan IPDN, apakah ada yang cocok untuk masuk di Satgas, kemudian akan dilanjutkan dengan eselon 3, eselon 4, akan saya interview untuk mencari SDM terbaik untuk di Satgas masing-masing. Pertemuan ini juga akan menjadi wadah evaluasi serta komunikasi langsung antara gubernur dan para ASN dengan harapan tercipta sinergi dan semangat baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan.
Pemirsa, sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos melakukan pertemuan dengan para ASN lulusan IPDN pada Rabu pagi. Pertemuan tersebut bertujuan mengenal lebih jauh lingkup kerja lulusan IPDN. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi, Gubernur Sherly Laos memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara atau ASN untuk berkarir di organisasi perangkat daerah atau OPD yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang keilmuannya. Gubernur menyampaikan kebijakan ini tidak ada unsur paksaan kepada ASN, melainkan memberikan kesempatan bagi ASN yang mau berkarir sesuai bidangnya. Diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan kompetensi ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Saya akan kasih linknya, nanti saya tempel QRIS-nya di depan pintu masuk. Silakan isi formnya sendiri. Nama, saat ini ada di mana, S1-nya apa, ada pilihannya, sekarang ada di mana, pengennya ada di OPD mana. Jadi tujuannya, yang keuangan dikembalikan kerjanya di keuangan. Yang perikanan kembali kerjanya di perikanan. Pertanian kembali kerjanya di pertanian. Kecuali ada beberapa yang saya ketemu, misalnya perikanan, tapi dia sudah nyaman di pertanian karena sudah sekian lama, nggak ingin pindah, nggak usah diisi linknya, biar aja ya. Jangan bilang karena ibu bilang saya harus pindah, padahal saya tidak mau pindah. Tidak ada yang suruh pindah. Saya hanya kasih link untuk mendata supaya sudah sekolah 4 tahun susah-susah ilmunya dipakai untuk bidang sesuai dengan ilmunya. Boleh? Sejumlah ASN menyambut baik kebijakan ini dan berharap adanya transparansi dalam proses mutasi maupun promosi ke OPD yang relevan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Ngambil motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, coba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi.
Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, guna menghargai jasa pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar berbagai kegiatan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah mempersiapkan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Berbagai kegiatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta mendorong peran aktif perempuan di berbagai sektor pembangunan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara, Katrila Ece menyampaikan, berbagai kegiatan tengah dipersiapkan Gubernur pada hari ini di Ternate. Kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tentu ada, dan sebentar nanti ya Pak, kita akan bersama dengan Ibu Gubernur di Ternate ya dalam melaksanakan agenda acara peringatan dalam rangkaian Raden Ajeng Kartini 21 April itu akan dilakukan di Ternate. Ya. Perayaan Hari Kartini ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk Kartini-Kartini muda di Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Panitia Penyelenggara Haji Daerah PPHID Provinsi Maluku Utara memastikan calon jemaah haji yang sudah terdaftar berjumlah 1.076 orang dari 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Calon jemaah haji rencananya akan tiba di Asrama Haji Kota Ternate dan menuju ke Arab Saudi pada bulan Mei 2025. Panitia Penyelenggara Haji Daerah atau PPHID Provinsi Maluku Utara memastikan calon jemaah haji yang sudah terdaftar akan tiba di Asrama Haji Kota Ternate pada bulan Mei. Calon jemaah haji yang berjumlah 1.076 orang yang berasal dari 10 kabupaten kota akan tiba di Ternate dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh PPHID. Panitia Penyelenggara Haji Daerah Maluku Utara menguraikan calon jemaah haji asal Maluku Utara akan diberangkatkan dengan 3 kelompok terbang, yaitu kloter 13, kloter 15, dan kloter 17. Jemaah haji kita saat ini tercatat sampai hari ini yang fix untuk berangkat itu berjumlah 1.076 orang. Ya, kloter 13, kloter 15, dan kloter 17. Nah, yang 13 itu mulai masuk asrama Ternate itu mulai hari Rabu tanggal 7 Mei. Nah, kemudian yang kloter 15 tanggal 8 Mei hari Kamis, dan kloter 17 di hari Sabtu tanggal 10 Mei. Nah, nanti yang kloter 13 itu akan berangkat ke Makassar besoknya, yang dari Rabu itu besoknya hari Kamis tanggal 8 Mei, dan yang kloter 15 yang masuk hari Kamis tanggal 8 Mei itu akan diberangkatkan hari Jumat tanggal 9 Mei. Dan yang kloter 17 yang masuk asrama itu hari Sabtu 10 Mei diberangkatkan pada hari Ahad 11 Mei ke Makassar. Ya. Nah, adapun berangkat ke Arab Saudi itu rencana insya Allah pada hari Sabtu 10 Mei jam 7.50 waktu Makassar itu yang untuk kloter 13. Untuk kloter 14 pada kloter 15 pada hari Ahad tanggal 11 Mei jam 16.25 waktu Makassar, dan kloter 17 pada Selasa 13 Mei 2025 jam 5.20 waktu Makassar. Ya, sudah jelas ya. Panitia Penyelenggara Haji Daerah PPHID Provinsi Maluku Utara berharap kepada jemaah haji yang akan melaksanakan haji pada tahun 2025 untuk tetap menjaga kesehatan hingga tiba hari keberangkatan nantinya, sehingga pada saat jadwal keberangkatan tiba tidak ada kendala yang merugikan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kami
masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Maluku Utara hari ini. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Sulawesi Utara. Pemirsa, mantan Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambei, memenuhi panggilan pemeriksaan pihak penyidik Tipikor di Treskrim Polda Sulut. Tampak dengan mengenakan kemeja putih, Oli langsung menuju ke ruang penyidik. Mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode Oli Dondo Kambei tiba di Mapolda Sulawesi Utara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pihak penyidik Tipiter di Treskrim Polda Sulawesi Utara. Tampak dari parkiran dengan mengenakan kemeja putih, Oli langsung menuju ke ruang penyidik. Menurut juru bicara Victor Rarung, saat ini Oli datang memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa didampingi kuasa hukum. Adapun pemeriksaan kali ini masih terkait dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemprov Sulawesi Utara yang diperuntukkan kepada Sinode Gemim periode sejak tahun 2020 sampai 2023. Kooperatif. Iya. Siang ini mendatangi Polda Sulawesi Utara untuk memenuhi panggilan. Dari jam berapa Pak Oli menunggu untuk datang ke sini sampai sini jam 10 lewat mungkin? Bangun pagi. Tadi bangun pagi ke kebun dulu. Oh ya. Lihat tanaman-tanaman, olahraga, baru kami ke sini. Aktivitas beliau setiap pagi seperti itu ya? Seperti biasa aja beliau. Terima kasih teman-teman wartawan yang ada di sini. Semuanya tetap semangat terus ya. Iya. Selamat merayakan Paskah juga. Dimanapun berada selamat merayakan Paskah. Polri juga tetap memberi panggilan seperti biasa. Iya, Pak Victor, kok tidak ada dampingi pengacara lah istilahnya? Dia maunya sendiri aja. Oh, maunya sendiri. Komitmen Polda Sulawesi Utara dalam membongkar dugaan korupsi dana hibah untuk Gemim semakin menguat. Kemudian publik terus menanti konsistensi dan ketegasan Polda Sulawesi Utara dalam menuntaskan kasus ini. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Kita ke Maluku, pemirsa. Angin kencang disertai gelombang tinggi di perairan Waiprit, Kabupaten Seram bagian barat, membuat KMP Rokatenda dan KMP Tanjung Puako kesulitan bersandar. Angin kencang disertai gelombang tinggi yang melanda
perairan di sekitar Pelabuhan Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, sore kemarin menyebabkan KMP Roka Tenda dan KMP Tanjung Kuako kesulitan bersandar dan mengangkut penumpang untuk berlayar. Beberapa penumpang yang sempat dikonfirmasi usai turun dari KMP Roka Tenda mengaku saat kapal keluar dari Pelabuhan Hunimua, Liang pukul 13:45 waktu Indonesia Timur, cuaca masih terpantau aman. Namun di tengah perjalanan menuju Waipirit, kondisi berubah drastis dengan angin kencang dan gelombang tinggi yang membuat kapal sempat oleng. Meskipun demikian, KMP Roka Tenda tetap melanjutkan pelayaran hingga tiba di Pelabuhan Waipirit. Setibanya di sana sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Timur, kapal mengalami kesulitan untuk bersandar. Beberapa kali nakoda mencoba mengarahkan kapal ke dermaga, namun selalu terbawa arus dan gelombang. Dari jam 2 ini dari Roka Tenda. Yang dapat tadi Tanjung Kuako yang dapat angin. Iya. Oh iya. Sementara itu, Ibu Asmin Ode, salah satu penumpang yang hendak menyeberang ke kota Ambon, mengaku tetap nekat ikut berlayar karena banyak penumpang lain yang juga naik kapal. Ia berharap dapat tiba dengan selamat di tempat tujuan. Oh, jadi ambil ini tetap jalan ya? Dari Waipirit, Kabupaten Seram bagian Barat, kontributor TVRI Yosua Kaya melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok, Kamis 24 April 2025 di wilayah Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan program aksi Ajang Kreasi Siswa. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.
Selamat datang di Aksi, ajang kreasi siswa. Di program Aksi ini kita akan mengenal dan mengulik lebih jauh tentang sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon dengan berbagai prestasinya. Dan saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 2 Ambon. Nah, penasaran seperti apa prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 2 Ambon? Inilah Aksi, ajang kreasi siswa. Setinggi langit dan harus terus berusaha, pasti kita akan mendapatkannya. Semua orang mempunyai peluang berhasil dan menggapai setiap mimpinya, tergantung bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan. Raihlah prestasi karena ia tidak mendatangimu, tetapi engkau yang menjemputnya. Untuk mencapai kesuksesan, pendidikan adalah hal penting yang dibutuhkan setiap orang. Dengan menempuh pendidikan, setiap orang bisa memiliki wawasan yang lebih luas tentang berbagai macam hal. Bukan hanya itu, bangku pendidikan juga memberikan kesempatan bagi setiap orang mengembangkan bakat dan keahliannya. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan keahlian yang dibangun selama menempuh pendidikan inilah yang menjadi anak tangga bagi setiap orang untuk meraih mimpi untuk masa depannya. Dengan demikian, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. SMA Negeri 2 Ambon yang berdiri pada tahun 1957 merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Adapun visi SMA Negeri 2 Ambon yaitu menjadikan siswa cerdas, inovatif, kreatif, unggul, dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Sedangkan misi yang hendak dicapai adalah meningkatkan mutu pembelajaran di internal maupun eksternal sekolah dengan mengarah kepada keterampilan IT, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menyiapkan bahan ajar yang bermutu, meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan sistem pembelajaran baik secara internal maupun eksternal kelembagaan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kelembagaan untuk mendukung peningkatan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan aktivitas ekstrakurikuler untuk mendukung anak didik untuk berprestasi, menjadikan kelembagaan sekolah yang berbudaya dan berlingkungan hidup atau green school. Baik Pak Kepsek, terima kasih sudah menerima kami untuk datang ke SMA Negeri 2 Ambon. Nah, kita mau tanya-tanya nih Pak Kepsek. Nah, terkait dengan pembelajaran di SMA Negeri 2 Ambon ini, sejauh ini siswa lebih ditekankan ke arah mana atau proses pembelajarannya lebih detail ke arah mana? Untuk proses pembelajaran kami lebih memfokuskan pada sisi akademis, tetapi juga ada pengembangan di non-akademis ya. Jadi selain mengasah keterampilan, pengetahuan dan sikap karakter ya, anak-anak kita juga diberikan ruang untuk mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan bakat minat mereka. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan-tantangan? Karena ada istilah mengatakan bahwa 1113 orang ini artinya ada 1113 pemikiran, karakter. Nah, bagaimana Bapak maupun Dewan Guru di sekolah ini menghadapi siswa-siswa ini, Pak? Kami di sekolah ini
menyatukan semua potensi dari semua elemen yang ada di lembaga ini, baik dari potensi 71 guru kami, 14 tenaga kependidikan, kami bersinergi untuk bagaimana melakukan penanganan kepada semua anak-anak kami yang 1.113 orang ini, sehingga semua anak-anak kami ini terlayani baik dalam segi pembelajaran, segi pelayanan konseling kepada semua anak-anak kami, dan sesungguhnya itu berjalan dengan baik, juga bersinergi dengan semua orang tua, alumni yang turut membangun seluruh proses di lembaga ini. Oke, terkait dengan fasilitas sendiri, Pak Kepsek, fasilitas apa saja yang menunjang media pembelajaran di SMA Negeri 2 Ambon ini, Pak? Fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran di lembaga ini, kami punya ruang belajar yang memadai, kami punya laboratorium juga yang memadai sesuai dengan standar, baik itu laboratorium fisika, kimia, biologi, dan dilengkapi juga dengan 2 laboratorium komputer. Ada ruang seni untuk pengembangan minat bakat dari peserta didik. Kemudian juga ada ruang bimbingan konseling, ruang UKS. Kemudian ada juga ruang pertemuan aula, ruang OSIS, ruang guru, dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung seluruh pengembangan lembaga ini. Ekstrakurikuler yang dikembangkan di lembaga ini ada marching band, kemudian ada juga palang merah remaja, bola voli, bola basket, kemudian English Club, kemudian paskibra, dan jurnalistik. Jurnalistik. Ya, ada jurnalistik. Wow. Tapi dari sekian banyak itu, Pak, minat siswa lebih banyak kemana sejauh ini kalau dari pengamatan Bapak sebagai Kepsek? Dalam kaitan dengan minat, semua anak memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga semua ekskul yang tersedia di lembaga ini itu dibagi merata. Hanya saja memang yang paling banyak sekarang ini ada di ekskul marching band. Mimpi aja setinggi langit dan harus terus berusaha, pasti kita akan mendapatkannya. Nah pemirsa, saat ini di samping kiri dan kanan saya ini sudah ada teman-teman atau adik-adik siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Ambon dengan prestasi-prestasi mereka. Nah juga di depan saya ada berbagai piala penghargaan dan juga berbagai piagam ataupun sertifikat. Nah ini merupakan bukti bahwa SMA Negeri 2 Ambon memiliki banyak sekali prestasi. Nah untuk itu saya akan langsung berbincang-bincang saja dengan mereka, tapi mungkin saya akan perkenalkan dulu siapa saja teman-teman yang ada di samping kiri kanan saya, bahkan juga ada yang sampai di belakang saya. Oke, yang pertama ada Claudia Suitela. Nah, halo. Nah, Claudia Suitela ini merupakan juara 1 menulis cerpen tingkat SMA menyongsong HUT lalu lintas. Yes. Oke, nah kemudian yang berikut juga ada Sentia Wartuni. Nah, Sentia Wartuni, wah tepat di belakang saya. Nah, ini Sentia juara 2 ya, menulis cerpen tingkat SMA menyongsong HUT lalu lintas juga.
Wow, jadi ini ternyata juara 1, juara 2 diborong nih sama SMA Negeri 2 Ambon ya. Nah, kemudian yang berikut ada Cleoni Patipawai. Cleoni Patipawai, oke, halo. Nah, Cleoni ini juara favorit Putri Kosmetik Aman dari BPOM. Nah, kemudian berikutnya itu ada Alexandra Huai. Nah, Alexandra Huai ini adalah Putri Kosmetik Aman. Kemudian juga juara 2 penulisan esai dari Ekip Unpati, benar ya. Nah, kemudian juara 3 penulisan esai Museum Siwa 5. Oke, next ada Gabriela Siloi. Hai semuanya. Nah, Gabriela Siloi ini Putri Remaja Indonesia Best Talent 2022. Kemudian juga juara 2 Putri Remaja Indonesia Maluku 2020. Dan juga juara 3 Putri Pancasila Maluku 2022. Dan peraih medali emas literasi IPA tingkat nasional 2022. Wow, kemudian yang berikut ada Trivena Abrahams. Hai semuanya. Halo, nah Trivena Abrahams ini merupakan juara 2 lomba karate tingkat nasional. Kemudian yang berikut ada Akila Ismail. Ada Akila Ismail. Nah, Akila Ismail ini merupakan runner up Tantui Fashion Week. Selanjutnya juga ada Barney Siatau. Nah, Barney ini adalah putri batik berbakat nasional. Kemudian juga Putri Remaja Indonesia Maluku Kebudayaan dan juga Tantui Fashion Week, benar ya? Oke, nah kemudian ada Grace Ratuanak. Hai semuanya. Nah, Grace Ratuanak ini mengikuti pidato bahasa Inggris, juga ada Grace Effendi. Nah, ini juga mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Dan yang terakhir, nah yang terakhir ini agak rame ya. Nah, ini grup basket Semandu. Nah ini teman-teman dari grup basket Semandu ini, mereka meraih juara 2 lomba bola basket antar SMA sekota Ambon di Natalis UKIM ke-37 tahun 2022 dan juga juara 3 lomba bola basket Smaver Cup 2022. Betul. Wow, luar biasa dan teman-teman harus berbangga dengan semua prestasi ini ya. Setuju ya? Setuju. Nah, oke. Nah, saya akan langsung berbincang-bincang nih. Yang pertama mungkin saya ke Gabriela Siloi dulu. Biasa dipanggil siapa? Bella, Kak. Bella. Oke, Bella. Ada 4 prestasi yang Bella raih nih. Yang pertama Putri Remaja Indonesia Best Talent 2022, kemudian juga juara 2 Putri Remaja Indonesia Maluku 2022, juara 3 Putri Pancasila Maluku 2022, dan juga medali emas literasi IPA tingkat nasional 2022. Pertanyaan saya yang pertama, gimana perasaannya meraih prestasi seperti itu? Tentunya bangga ya Kak, soalnya menurut Bella salah satu yang bikin Bella bahagia itu dengan lihat mama sama papa bahagia juga. Jadi salah satu halnya itu dengan misalnya prestasi yang Bella meluangkan segala peminat dan bakat di situ Kak. Jadi Bella bahagia menjalani itu dan Bella juga bahagia melihat orang-orang di sekitar Bella turut bahagia. Wow, tapi di ajang nasional misalnya Putri Remaja Indonesia Best Talent 2022. Nah, bagaimana perasaan Bella tuh mewakili Kota Ambon apa Provinsi Maluku? Nih? Mewakili Provinsi Maluku. Nah, gimana perasaannya tuh mewakili Provinsi Maluku di kancah nasional? Pastinya bangga ya Kak, soalnya bukan bawa nama Kota Ambon saja atau bawa nama SMA 2 saja, tapi bawa Provinsi Maluku sebagai Maluku 2 di situ. Dan di situ mendapatkan Putri Remaja Indonesia Best Talent karena saat pertunjukan bakat saya bernyanyi sambil bermain biola. Wow, jadi bernyanyi sambil bermain biola. Jadi ternyata ada bakat-bakat lain juga. Nah, kayak gitu. Nah, kita mau menuju ke Trivena Abrahams dulu. Nah, ini juara 2 lomba karate tingkat nasional. Nah, bagaimana nih rasanya mewakili Provinsi Maluku dong pastinya. Nah, karena kan tingkat nasional. Bagaimana merasakan sensasi menjadi juara 2 tingkat nasional di lomba karate? Yang pastinya sih bangga ya, karena nasional sih. Terus bisa banggakan mama, bukan saja mama juga, maksudnya kayak bawa Provinsi Maluku loh, ini ajang nasional, pasti bangga. Semua orang pasti pengen juga seperti kayak gini. Jadi pastinya senang. Senang. Berapa lama persiapan untuk lomba itu? Kalau saya sih persiapannya 1 bulan. 1 bulan? Iya.
1 bulan. Wow, luar biasa. Kalau Claudia? Nah, Claudia ini juara 1 menulis cerpen tingkat SMA. Menyongsong hari ulang tahun lalu lintas. Nah, juara 1 menulis cerpen. Judul cerpen apa yang diangkat waktu itu? Dan isi ceritanya seperti apa? Hari itu saya mengangkat judulnya Cukup. Cukup? Cukup. Karena saat itu tema yang ditentukan oleh Ditlantas Keselamatan Berlalu Lintas. Jadi cerita saya di situ, saya kenapa ambil judulnya Cukup, karena pada saat saya menyusun cerita itu, saya berimajinasi. Sampai tidak tidur 3 hari loh, Kak. Saya tidak tidur 3 hari, Kak. Karena harus, apa nih yang harus saya buat sehingga pembaca ini mereka penasaran cerita ini seperti apa nanti. Jadi endingnya tuh kayak gimana gitu, Kak. Wow. Tapi untuk mengangkat cerita itu sampai 3 hari tidak tidur itu kira-kira apa yang menjadi inspirasi itu untuk menulis cerita itu? Saya sih yakin bahwa apa yang Tuhan sudah kasih untuk saya, setiap talenta yang saya punya akan saya kembangkan sehingga itu menjadi motivasi bagi saya agar bisa meraih masa depan saya, Kak. Wow, mantap. Nah, kemudian saya mau menuju dulu ke yang berhubungan juga dengan olahraga. Nah, tadi kan karate. Nah, sekarang ini juga cukup hits ya di Kota Ambon. Nah, tim basket Semandu ini. Nah, dari antara adik-adik tim basket, siapa yang jadi jubirnya? Yang jadi juru bicara? Oke, nama siapa? Adik? Cece. Oke, Cece. Coba ceritakan tentang sejauh mana persiapan tim Semandu, tim basket Semandu sampai bisa meraih juara 2 bahkan juara 3 untuk pertandingan bola basket SMA Kota Ambon dan juga untuk Smaver Cup 2022. Ya, Kak, jadi kita tuh ada jadwal latihannya. Jadi kita tuh latihan setiap hari Jumat sore. Nah, jadi di setiap minggunya itu kita seringnya latihan. Tapi kalau misalnya memang ada pertandingan-pertandingan, biasanya kita latihan tuh setiap hari, setiap sore gitu. Oke, setiap hari, setiap sore. Tapi untuk menjadi juara di lomba itu butuh persiapan berapa lama? 1 bulan mungkin, kurang lebih 1 bulan, ya. Jadi kita latihan. Oke, ada berapa tim basket di SMA Negeri 2 Ambon? Apa mungkin ada yang antar kelas kemudian diseleksi untuk masuk ke tim utama atau gimana prosesnya? Enggak juga sih, Kak, kita biasanya random. Jadi ada kelas gabungan dari kelas 10 dan kelas 11 gitu. Yang cewek juga begitu, ada gabungan dari kelas 10 dan kelas 11. Tapi sejauh ini ada 3 tim. Jadi tim basket putri, terus tim basket putra A, tim basket putra B gitu. Oke, tim basket putra A, tim basket putra B. Putra B. Nah, oke, baik. Mungkin Beta kembali dulu ke Bella. Nah, Bella, materi apa yang mungkin diangkat atau yang menurut Bella ini kekuatan yang Bella bawa ke ajang Putri Remaja Indonesia Best Talent 2022? Yang Bella bawa ke sana ya, Kak. Khususnya Bella pas bawa ke sana itu yang Bella bawa itu budaya. Jadi memang di sana itu Bapak mau menonjolkan budayanya Maluku. Misalnya pakai baju tenun, terus menyanyinya lagu daerah Maluku juga, Kak, gitu. Oke, berarti unsur budaya itu yang jadi penilaian utama ya? Iya, Kak, salah satunya. Untuk Bella. Iya. Nah, di sini tercatat juga bahwa selain Putri Remaja Indonesia Best Talent 2022 ada juga ajang yang lain. Misalnya Putri Remaja Indonesia Maluku 2022 dan juga Putri Pancasila Maluku 2022. Nah, dari ketiga ajang ini, nah Bella merasa seberapa penting di mata Bella generasi muda di Maluku untuk membangun Maluku? Dari Bella sih kan apalagi pas yang tingkat daerah, itu pas tingkat Maluku itu kan sebenarnya tidak terlalu banyak yang ikut, Kak. Dan dari situ Bella pikir, apakah mereka tidak punya keinginan untuk membangun Maluku dengan lebih baik lewat tindakan mereka? Maksudnya kita ikut Putri Remaja itu atau Putri Pancasila itu bukan hanya sebatas kita catwalk, Kak, tapi juga tentang apa yang kita bawa, tentang apa yang ingin kita suarakan kepada remaja-remaja yang lainnya gitu, Kak. Oke, baik. Nah, mungkin yang terakhir ini pertanyaan untuk semua teman-teman yang tadi ngobrol. Oke, satu pertanyaan untuk semua jawab nih.
Apa motivasi kalian untuk teman-teman generasi muda yang mungkin seumuran dengan kalian di luar sana? Mungkin dari sekolah lain ataupun bahkan dari wilayah lain di Maluku. Silakan, mungkin dari Cece dulu. Kalau dari saya sih harus terus berusaha, jangan pantang menyerah. Karena kegagalan tuh pastinya ada. Tapi bagaimana kita bisa untuk mengerjakannya lebih baik lagi. Kita pokoknya harus berusaha gitu. Oke, next. Kalau dari saya sih sama kayak yang Cece bilang ya, kita sebagai anak zaman sekarang itu harus banyak bermimpi, mimpi aja setinggi langit dan harus terus berusaha, pasti kita akan mendapatkannya. Oke, silakan. Next. Kalau saya sendiri untuk teman-teman di luar sana, kita harus tetap percaya diri. Karena jika kita percaya diri, maka kita bisa melakukan segala hal. Dan yang kedua, jangan pernah lupa mengandalkan Tuhan. Karena setiap apa yang kita lakukan, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Seperti itu, Kak. Oke, nah yang paling terakhir Bella, silakan closing statement. Dari teman-teman yang lain itu sudah sangat mewakili Kak, tapi dari Bella sendiri seperti yang tadi Bella bilang, beberapa kegiatan yang Bella ikuti itu menurut Bella untuk anak-anak Maluku itu masih kurang lah dari yang Bella pikirkan. Jadi menurut Bella mungkin remaja-remaja Maluku, khususnya anak-anak remaja Maluku itu setidaknya lebih berani untuk menyuarakan apa yang mereka mau, terus mengembangkan apa yang menjadi minat bakat mereka Kak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, dari semua yang teman-teman sudah sampaikan itu, tentunya kita berharap SMA Negeri 2 Ambon dapat terus meraih prestasi-prestasi selanjutnya, dan tentunya itu merupakan bagian dari terlibat langsung dalam membangun kota Ambon ataupun membangun Maluku, nah dari sisi pendidikan kayak gitu. Nah, semakin banyak prestasi itu memang baik, dan prestasi-prestasi yang dihasilkan tentunya tidak terlepas dari apa yang tadi teman-teman adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 2 Ambon sudah sampaikan, bahwa usaha itu penting dan doa juga itu penting. Nah, ketika usaha dan doa digabungkan akan menghasilkan prestasi. Oke, nah jadi teman-teman, kita tentunya berharap semoga teman-teman dari SMA Negeri 2 Ambon ini dapat terus meraih prestasi-prestasi yang baru. Nah, tidak puas sampai di sini ya teman-teman ya, jangan puas sampai di sini. Harus terus fighting spiritnya harus dibangun terus supaya bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang baru. Nah, tentunya membanggakan orang tua, membanggakan para guru di sekolah, nah membanggakan nama sekolah, dan juga bahkan membawa kota Ambon dan Provinsi Maluku berkancah di tingkat nasional. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin ya, teman-teman bisa berprestasi sampai ke tingkat internasional kayak gitu. Dan tentunya seluruh warga kota Ambon, masyarakat Maluku, dan bahkan seluruh Indonesia bahkan akan ikut bangga dengan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya, terus berprestasi, tetap semangat. Thank you. Pak Kepsek, yang terakhir, harapan ke depannya untuk SMA Negeri 2 Ambon. Harapan saya dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan di lembaga ini, sesungguhnya saya mengajak semua Bapak Ibu di lembaga ini untuk kita sama-sama melaksanakan seluruh tanggung jawab kita di lembaga ini. Jangan bosan-bosan kita untuk terus belajar, karena dalam kaitan dengan seluruh perkembangan di saat ini, kita harus belajar untuk memenuhi kompetensi kita masing-masing dengan harapan bahwa potensi yang kita miliki menjadi kekuatan untuk mengembangkan dan menumbuhkan anak-anak kita dalam proses pembelajaran mereka, sehingga apa yang menjadi tujuan dari anak-anak kita ke depan itu bisa mereka capai, dan mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan pada waktunya mereka juga menjadi orang-orang yang berkualitas di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kepsek.
Semoga SMA Negeri 2 Ambon menjadi sekolah yang terus menghasilkan para generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih.